Bagi para orang tua atau wali, para keluarga penerima manfaat, bantuan PKH dan BPNT, pasti sedang menunggu-nunggu. Selain bantuan PKH tahap 1 yang dicairkan, ini pasti sudah banyak yang menunggu juga. Kapan kira-kira bantuan PIP, Program Indonesia Pintar, atau bantuan Kartu Indonesia Pintar, atau KIP, itu kartunya ya. Nah ini di tahun 2023 ini kapan ya jadwal pencairannya? Nah, bagi para orang tua, siswa, atau mungkin para pelajar yang sedang menyimak video ini, baik dari sekolah negeri atau swasta, maupun dari madrasah, silakan simak video ini sampai akhir. Nah, di bulan Januari ini sudah terakhir aktivasi yang di bawah Kemendikbud ya. Dan juga dari madrasah ini sedang melakukan verifikasi dan validasi untuk pengajuan PIP tahun 2023 ini. Kira-kira kapan jadwal PIP 2023 ini cair? Dan tidak semua penerima bantuan PIP di tahun 2022 kemarin yang sudah cair, ini akan dicairkan lagi atau dapat lagi di tahun 2023 ini. Ada 9 alasan yang menyebabkan bantuan PIP Anda tidak cair lagi di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai bantuan program Indonesia Pintar. Nah, ini bagi orang tua atau wali. Nah, ini khususnya para KPM PKH yang punya anak sekolah. Nah, ini pasti sedang menunggu juga jadwal pencairan PIP tahun 2023. Nah, kira-kira apakah anaknya yang belum cair bantuannya atau yang sudah cair bantuannya, PIP-nya di tahun 2022 kemarin, apakah secara otomatis bisa cair lagi di tahun 2023 ini? Nah, ternyata tidak semua. Ada 9 penyebab atau alasan bantuan PIP yang cair tahun kemarin tidak bisa cair lagi di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait mengenai apa itu bantuan PIP atau kepanjangannya Program Indonesia Pintar. Nah, Program Indonesia Pintar ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Nah, dalam bantuan PIP ini dinaungi oleh 3 kementerian yang bekerja sama. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Nah, kalau orang tua yang punya anak sekolah, siswa didik yang bersekolah di madrasah, mulai MI, MTS, atau MA, Madrasah Aliyah, nah berarti ini di bawah Kementerian Agama. Kalau anaknya sekolah di SD, negeri, SMP, SMA, atau SMK, atau swasta, nah itu berarti di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semua sekolahan ini sama-sama berhak mendapatkan bantuan PIP bagi peserta didiknya atau siswanya yang memenuhi syarat. Nah, ini ya. Nah, cuma memang untuk pelaporannya, pengajuannya ini melalui aplikasi yang berbeda. Nah, kalau untuk bantuan PIP yang dibawa Kemendikbud seperti SD, negeri, SMP, SMA, SMK, swasta. Nah, ini untuk prosesnya, baik pengusulan maupun verifikasi, nah itu melalui aplikasi Si Pintar, melalui Dapodik.
Nah, kemudian bagi siswa yang masuk di madrasah atau bersekolah di madrasah mulai MI, kemudian MTS atau MA Madrasah Aliyah, nah ini melalui EMIS ya, aplikasinya melalui EMIS di sekolahannya masing-masing. Dan untuk verifikasi kelayakannya itu adalah melalui SIPMA. Nah, SIPMA ini adalah situs layanan pemantauan, pelaporan, dan pengaduan pelaksanaan PIP siswa madrasah di Kementerian Agama. Nah, itu ya, perbedaannya cuma itu. Tapi syarat-syaratnya itu sama. Kemudian jumlah bantuan yang didapatkan itu juga sama semua. Nah, kemudian perlu diketahui PIP ini dirancang untuk membantu anak sekolah usia sekolah ya, anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap. Nah, siapa saja yang masuk prioritas tetap nanti akan saya kasih penjelasan juga. Mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sampai dengan SMA atau SMK dan jalur non-formal. Nah, non-formal itu bisa paket A, paket B, atau paket C. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, kayak apa biaya langsung maupun tidak langsung? Nah, itu bisa untuk biaya transportasi. Nah, boleh ya bantuan PIP untuk biaya pergi ke sekolah, pulang pergi, kemudian untuk uang saku, untuk menambah les atau mungkin biaya ekstrakurikuler. Nah, itu bisa untuk membayar hal-hal seperti itu. Nah, siapa saja yang menjadi prioritas utama penerima PIP? Nah, baik dari madrasah maupun dari negeri atau swasta itu sama. Yang pertama itu adalah peserta didik yang memegang kartu KIP atau kartu KKS ya. Ini yang diprioritaskan. Nah, ini beruntung sekali para KPM BKH maupun KPM BPNT kan punya kartu KKS. Nah, bagi yang punya komponen anak sekolah atau dalam kakaknya pun anak sekolah, nah ini mereka diprioritaskan untuk bisa mendapatkan bantuan PIP. Nah, kalau usulan pertama kali itu ya harus membawa kartu KKS fotokopinya dan fotokopi KTP dan KK-nya. Nah, itu nanti akan di-upload ya. Di-upload nomor KKS-nya mungkin di sistem yang ada di sekolahnya. Baik mungkin di EMIS atau di Dapodiknya untuk diusulkan mendapatkan PIP. Nah, kemudian selain itu juga peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yang berada di panti sosial atau panti asuhan. Kemudian peserta didik dari yang terkena dampak bencana alam, kemudian yang pernah drop out. Nah, kemudian dari kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang terkena PHK, kemudian ya itu tadi ya, jadi banyak ya yang jadi prioritas penerima PIP. Tapi yang paling prioritas ini adalah para keluarga yang sudah masuk DTKS, yang sudah punya kartu KKS, penerima PKH, penerima BPNT, atau mungkin siswa atau anaknya yang sekolah yang sudah punya kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk bulan Januari ini, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini melakukan perpanjangan aktivasi bagi para peserta didik yang masuk SK nominasi. Nah, jadi penerima PIP itu ada dua ya, ada yang masuk SK nominasi, ada yang masuk SK pemberian. Jika dicek lewat pip.kemendikbud.go.id, di situ bisa mengecek apakah siswanya itu dapat PIP atau tidak di tahun tersebut. Nah, kalau tahun ini memang belum terupdate. Jadi tahun 2022 kemarin itu tinggal masukkan di website itu, masukkan NISN, kemudian masukkan NIK-nya. Nah, itu nanti akan terlihat. Kalau masuk SK pemberian, berarti ya sudah bisa langsung dicairkan bantuan PIP di bank penyalurnya. SD dan SMP itu di BRI, sedangkan SMA atau SMK di BNI. Nah, kalau madrasah, ya PIP madrasah.kemenak.go.id. Masukkan NISN atau nama siswa dan kota lokasi madrasah. Nah,
Bagi yang masuk SK nominasi, nah ini wajib mengaktifasi dulu di bank penyalur. Tapi sebelum aktivasi harus ke sekolah dulu, minta surat pengantar dari pihak sekolah untuk aktivasi rekening. Baik di BRI yang sekolah SD atau SMP, atau BNI yang sekolah SMA atau SMK atau MA. Nah itu ya, jadi ada dua penerimanya. Tapi kalau nggak diaktifasi terlebih dahulu yang masuk SK nominasi, ya bantuannya tidak mungkin bisa cair. Dan itu bisa dikembalikan ke negara jika tidak diaktifasi. Dan juga yang masuk SK pemberian, kalau tidak dicairkan bantuannya melewati tahun tersebut, biasanya juga dikembalikan ke kas negara untuk bantuannya. Nah, saat ini di bulan Januari juga, di sekolah madrasah ini juga sedang melakukan verifikasi dan validasi bagi peserta didik, baik di MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS maupun MA. Nah, itu divalidasi lagi apakah siswa tersebut yang sudah cair bantuannya di 2022 kemarin itu yang sudah diusulkan itu masih layak atau tidak. Nah, jika masih layak itu ya dibiarkan saja, jadi diabaikan kalau masih layak. Tapi kalau tidak layak, nah tidak layaknya ini ada beberapa penyebab atau faktor ya. Ada 9 di sini ya. Saya kutip dari aplikasi Sipma ini. Ini ada 9 alasan kenapa bantuan PIP-nya ini tidak dilanjutkan atau tidak layakkan di dalam Sipma ini. Yang pertama karena data siswa tersebut ganda. Nah kalau ganda ini berarti salah satunya itu harus tidak layakkan. Tapi yang satunya itu kalau masih memang masuk kategori ya masih dilayakkan. Kemudian yang kedua, data siswa itu adalah lulus. Kalau sudah lulus, ya harus dikeluarkan. Kemudian siswa tersebut meninggal, menolak mendapatkan bantuan PIP, kemudian pindah sekolah, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya, orang tua adalah PNS, TNI, atau Polri. Nah ini juga nggak boleh ya. Dan yang terakhir adalah sudah mampu atau kaya. Nah, jadi 9 alasan atau penyebab tadi ini bisa menidaklayakkan atau bisa menjadi penyebab bantuan PIP siswa tersebut tidak lagi cair di 2023 ini. Nah ya, jika divalidasinya itu ditidaklayakkan karena 9 alasan atau penyebab tadi, khususnya ini di madrasah. Kalau dibawa ke Kemendikbud negeri, nggak tahu ya apakah sama 9 alasan, tapi mungkin hampir sama ya. Nah itu ya, jadi kalau untuk siswa dari KPM-BKH atau KPM-BPNT ya semoga saja masih cair, masih dilayakkan di tahun 2023 ini dan nanti masuk dalam SK pemberian atau mungkin masuk SK nominasi. Biasanya masuk SK nominasi ini bagi yang baru pindah jenjang sekolah yang harus aktivasi. Nah itu ya Sobat YouTube semuanya, dan perkiraan jadwal cair itu biasanya kalau di tahun 2022 kemarin ya sekitar 3 tahap biasanya ya. Tahap 1 itu Februari sampai April, kemudian tahap berikutnya itu Mei sampai September, dan tahap terakhir itu Oktober hingga Desember. Ya semoga saja dimulai bulan Februari, Maret atau April ini semoga bisa cair bantuannya untuk PIP-nya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.